Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 4B. Ya, gimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 6 ya, tentang cita-citaku, subtema ketiga yaitu giat meraih cita-cita untuk pembelajaran yang pertama. Anak-anakku kelas 4B yang selalu Ustadz banggakan ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia tentang menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan sebuah puisi. Terus yang kedua kita menjelaskan tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk yang pertama yaitu bahasa Indonesia tentang deklamasi puisi. Pernahkah kalian itu membaca sebuah puisi? Mendeklamasikan puisi adalah salah satu cara untuk memberikan apresiasi pada suatu karya. Biasanya, orang-orang yang mendeklamasikan puisi-puisi yang bagus saja dan sesuai dengan amanat yang ingin disampaikan. Siapapun bisa mendeklamasikan sebuah puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, kamu itu bebas menggunakan gaya dan lagu. Nah, pengertian dari deklamasi adalah membaca puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu. Itu yang disebut dengan deklamasi ya. Berarti di sini perlu penghayatan ya tentang arti sebuah puisi, terus menggunakan intonasi ya serta mimik muka ya. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengetahui pengertian dari mendeklamasikan sebuah puisi, sekarang ya kita akan belajar tentang teknik yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan sebuah puisi. Nah, di sini ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu pelafalan, terus yang kedua intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Pelafalan yaitu adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Nah, terus yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah perubahan nada, seperti naik turun dan tinggi rendahnya suatu suara ketika membacakan puisi. Terus yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Ya, di sini berarti ketika kita membacakan sebuah puisi yang sedih, maka kita harus menggunakan raut wajah yang sedih. Selain yang tadi, yang perlu diperhatikan ketika kita mendeklamasikan sebuah puisi, di sini juga ada penggalan kata dalam puisi yang kita sebut dengan jeda. Jeda merupakan waktu berhenti sebentar untuk pernapasan dan membedakan bagian-bagian dalam kalimat yang dibacakan. Selain itu, tanda jeda juga merupakan bagian atau kelonggaran waktu bagi pendengar untuk meresapi apa yang kita bacakan tentang puisi tersebut. Nah, tanda jeda itu tidak ada ya aturan bakunya. Nah, ini ada beberapa contoh ya berikut tentang tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, garis miring 1. Garis miring 1 ini adalah tanda jeda. Ini berarti berhenti sesaat untuk bernapas. Ini kalau kita di kalimat itu seperti koma. Terus yang kedua, ada tanda jeda miring 2. Tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Atau dalam sebuah kalimat kita pakai ya tanda baca, kita pakai titik, itu seperti itu. Nah, terus ada tanda miring yang ketiga yaitu tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Nah, itu ya ada jenis tanda jeda. Nah, perhatikan cuplikan puisi berikut.
Ini contoh tulisan ya sebelum diberi tanda jeda. Terus ini setelah diberi tanda jeda. Ingat-ingat ya, ketika garis miringnya 2 maka berhentinya agak lama. Tetapi ketika berhentinya 1 itu hanya seperti koma, biar kita bisa mengambil nafas sebentar ya. Nah, biasanya untuk tanda jeda yang garis miring 2 itu biasanya setiap bait terakhir atau baris terakhir itu ada tanda jeda 2. Terus ketika tanda jedanya 3 biasanya itu di akhir ya, atau kita sudah selesai membaca sebuah puisi. Untuk mopel yang kedua yaitu IPA, tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus menjaga makhluk hidup agar tidak punah. Terus yang kedua, agar sumber daya alam yang ada di lingkungan tidak cepat habis. Yang ketiga, agar keseimbangan lingkungan akan terjaga. Terus yang keempat yaitu tidak akan terjadi pencemaran lingkungan. Serta yang kelima, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan kekeringan. Terus ini ada sebuah tindakan ya yang sederhana tetapi sangat bermanfaat untuk lingkungan yang dapat kita lakukan dalam menjaga pelestarian lingkungan. Di antaranya yang pertama yaitu yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan bersih. Terus yang kedua, menanami lahan kosong dengan beragam jenis tanaman ya, sehingga udara atau oksigen yang kita ambil itu selalu baru. Terus menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi untuk bepergian, mengurangi kemacetan dan polusi udara juga. Terus yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Dan yang kelima, mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk bahasa Indonesia pengertian tentang deklarasi ya. Terus untuk IPA-nya adalah pentingnya pelestarian makhluk hidup. Nah, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini ya, kurang lebihnya dari Ustadz ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.